Untuk Kak Haditya, ini apakah sudah benar untuk alamat pengiriman modulnya, Kak? Sudah benar, Mbak. Benar, Mungkin sudah, sudah. mungkin ini bisa di skip dulu aja karena ini cuma percobaan aja nggak apa-apa. Terus tadi kan kakaknya pilih yang di Batam ya, kalau nggak Ya, Mbak. salah. Rencana Batam, semester depannya. ini ada skemanya mau ujian apa Kak? Di sini kita bisa milih untuk di Batam itu kita ada ujian tatap muka, ujian online yang datang ke tempat, terus kita ada ujian online yang dari HP, sama ada ujian yang AOP. Proctoring ini maksudnya yang pakai AI itu juga. Semisalnya nih kakaknya pilih yang ujian tatap muka. Terus ini kan ada mata kuliah pilihan. Misalkan kakaknya pilih yang nih, pilih tanggal. Nggak gerak, nggak gerak. Oh nggak gerak Pak. Nggak pulang lagi. Lepas share screen. Ini bisa dipilih untuk lokasinya mau di mana Kak. Itu. Misal di SMA 20 Batam, SMA Negeri 12 Batam, seperti itu. Oke, Misal Mbak. kita di SMA Negeri 1 Batam. Nah, untuk UTM ternyata itu sudah ada jamnya, harinya, sesinya gitu sudah kelihatan semuanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ganti ke UO. Wilayahnya Batam. Nah, seperti ini tampilan untuk ujian online yang datang ke tempat. Kita bisa pilih kita mau ujian di lokasi mana. Nih, kalau misalkan sudah full, kayak gini Kak tampilannya. Penuh, terus sudah nol. Ini sisa untuk ketersediaan kursinya ini 3.563. Misalkan di SMA 4 Batam. Terus kakaknya pilih nih, untuk ujiannya mau di hari apa. Ini juga kita bisa pilih sesinya di jam berapa, seperti itu. Oke. Ini juga bisa dipilih juga, ini mau di sekolah yang lain kah, atau tetap sekolah yang sama kah, itu juga bisa. Sama di hari yang sama atau beda juga, itu bisa. Sesinya juga bisa yang berbeda-beda, itu juga bisa, Kak. Seperti itu. Oke, Mbak. Lanjut kita ke berbasis mobile. Ya ini yang hub, yang pakai HP. Pelan-pelan aja, Mbak. Ini ada keterangannya di keterangan hatinya. Harus update. Nah, ini untuk yang ujian berbasis mobile seperti ini ketentuannya, Kak. Jadi harus update HP-nya Android versi 10, iOS versi 13 ke atas, ruang penyimpanannya minimal 2 GB. Oke. Lanjut. Oke. Ini juga sama, ini sepertinya harus melaporkan dulu ya ke UT daerah. Sepertinya sih begitu, karena ini nggak bisa diklik. Ujian tatap muka itu adalah yang ngelingkarin LJK itu teman-teman ya. Dan itu sepertinya untuk di UT Samarinda itu sudah ditiadakan kecuali hanya satu kabupaten kota yang memang di sana tuh jaringan internetnya kemudian itu ya apa daerah mana tuh? Bukan. Hulu, Hulu Mahakam. Itu saja yang ada UTM masih. Yang lain itu hanya ada 3 moda teman-teman ya. Jadi ujian eksam berbasis kelas itu yang UO yang teman-teman datang ke satu tempat, kemudian nanti kita ujian di sana bersama-sama mahasiswa yang lain.
Kemudian ada ujian eksam berbasis mobile. Nah, ini juga belum, kemarin baru uji coba, jadi belum ada apa namanya ini finalisasi apakah semester depan juga sudah diberlakukan, karena itu nanti sepertinya nanti dijadikan satu oleh pengelola atau UT daerah, itu pakai handphone masing-masing aja gitu. Tapi tadi ya diperjelas handphonenya ya terbaru lah teman-teman. Ya setidaknya kalau nggak salah ada kriterianya ya. Android Android 10 minimal, atau kalau iOS-nya iOS 13. Nah, itu kan dicek sendiri aja. Kalau HP-nya HP jadul ya jangan coba-coba pilih berbasis mobil lah ya kan, mobile ya. Jadi nanti ngelek-ngelek lagi. Apalagi yang pecah-pecah retak-retak sudah gitu kan repot kalian nanti kalau ujian di situ. Ya, ABC-nya pilihnya repot. Nah, gitu loh. Jadi tapi itu akan berlaku ya. Saya pikir sudah bisa ya dipilih ya. Tapi resiko sih teman-teman. Saya pikir nanti dulu lah, semester depannya lagi aja lah. Karena saya pikir ini kan baru sekali untuk di launching ya program ujian eksam berbasis mobile ini, HP masing-masing. Tapi kemarin memang sudah di Balikpapan sudah ada yang diuji cobakan, bukan ujian langsung ya, cuma uji coba saja. Karena sistemnya sudah dibangun. Tapi saya sarankan yang ringan itu ya tadi ya berbasis kelas. Yang mobile itu juga dia akan kumpul ya, tetap harus kumpul, tapi nanti di tempat tertentu dilokalisir gitu kan. Kemudian nanti pakai HP masing-masing, data masing-masing ya. Nah, itu juga harus dipahami sehingga itu data kita sendiri nanti yang kita internetnya gitu, maksudnya kuotanya. Itu kuota masing-masing handphone gitu. Nah, itu nanti tinggal dipilih ya. Harapan saya nanti kalau saran saya sih ya pilihan kita tuh hanya dua, eksam berbasis kelas, UO biasa yang mau ke Salut, mau ke SMK, sama online exam proctoring. Itu yang AOP tadi. Nah, itu yang pakai dua device, dan sekarang juga pengawasnya juga ternyata sudah karena kemajuan teknologi, karena UT ini kan teman-teman ya, futuristik. Jadi teman-teman sudah dikasih AI untuk mengawasi yang exam proctoring ini. Nah, jadi hati-hati juga tuh, takutnya kita ribut-ribut, ada teman-teman pas kita lagi ujian yang mandiri tadi, ya kan, rame gitu, wah itu AI nanti mendeteksi terjadi apa namanya pelanggaran dan sebagainya gitu. Nah, kalau saran saya sih berbasis kelas saja pilihnya untuk yang lebih aman. Kecuali memang yang kalau memang di lokasi dan sebagainya itu exam proctoring. Misalkan di site ya, di hutan dan sebagainya, yang penting ada internet, itu pilihannya exam proctoring. Sekarang kita coba dulu pelan-pelan, Mbak. Ulang lagi, Mbak. Online exam berbasis kelas coba. Apa saja nanti? Lanjutkan. Kita coba. Ini kita coba di yang Balikpapan 3 kali ya Pak ya, Mm-mm. biar kelihatan. Soalnya kita di Balikpapan 3, nih cuma ada 3 skema aja Kak. Teman-teman. Jadi kayak cuma ada ULP atau ujian online yang datang ke tempat, terus sama ujian online yang pakai HP, sama ujian yang diawasi sama AI. Kita coba yang berbasis kelas. Oke, lanjut. Nah, Ini tampilan kalau misalnya kita mau memilih lokasi ujian, tanggal ujian, sama sesi ujian. Ini dia untuk sisa slot yang ada di Balikpapan 3. Di SMK 3 ada 4.000, SMK 4 ada 3.000, SMK 2 sisa 3.000, SKB Selatan sisa 2.400, SKB Utara sisa 2.100, SKB Tengah sisa 1.500. Nah, untuk Salut sendiri kalau di kantor itu sisa 1.400. Lanjut. Tanggalnya. Nah, ini tanggalnya dia cuma ada di hari Sabtu dan Minggu. Cuma kita ujian 6 hari aja. Lihat dulu. Jadi di mute. Jadi teman-teman, ini menjawab pertanyaan tadi Mbak siapa tadi ya. Jadi pilihannya itu per mata kuliah, per lokasi ujian, tanggal ujian, sesi ujian. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau 6 mata kuliah atau 7 katakanlah, setiap hari ganti gitu. Ini mungkin nomor 1 manajemen pengetahuan. Ya benar ya.
itu hari Sabtu misalkan. Ini bisa. Besoknya pengembangan SDM hari Minggu tanggal 2 berapa? 29 apa tanggal 5 ya. Oh, 29 ya. 28 tadi Sabtu, 29 Minggu. Jadi itu juga bisa gitu. Jadi ini per mata kuliah, per lokasi ujian, tanggal ujian dan sesi ujiannya juga gitu. Nah, kenapa ini seperti ini ya? Ini akibat yang tadi saya sampaikan, sistem yang memang mengunci hari ujian hanya di 6 hari ya. Seperti ini ya. Ini untuk semester depan tanggalnya 29, 28, 29 apa ini? November, 5 dan 6 Desember, 12 dan 13 Desember. Begitu. Nah, nanti sesinya. Nah, jadi sangat sangat beragam sekali ya opsi kita gitu. Jadi kita bisa di mata kuliah satu itu di hari Sabtu Minggu. Jadi 6 hari itu mau dibuat 6 mata kuliah 6 hari atau mau di 2 hari, 3 hari dan sebagainya gitu. Saya pikir kita lanjut dulu Mbak. Coba dipilih kita dibuat 3 hari aja Mbak. Kita tes dulu Mbak. Langsung aja dipraktekin sesinya urutan aja Mbak. Sesi satu mata kuliah gitu kan. 1 sampai 3 1 hari gitu kan. 4 sampai 7 hari selanjutnya gitu. 2 hari aja lah kita ya. Belum 4 ya. Ya, jadi ini 4 mata kuliah di hari Sabtu, 3 mata kuliah di hari Minggu. Ini simulasi Mbak ya, teman-teman ya. Ini Mas Anu siapa tadi akunnya? Haditya ya. Aman aja Mas, nanti kita ini masih simulasi aja. Belum dicatakan. Nanti tinggal sampean riset dulu di Batam tadi, di mana yang mau didatengin, yang dekat. Lanjut. Oke, Pak. Sudah PC ya? Oh, belum terbit kan lipnya? Coba klik lah. Nah, nanti keluar dan langsung muncul billing tagihannya. 1.463.292. Nah, ketika kita buat tagihan, nah itu yang sudah mencetak gitu ya. Oke. Biaya pengiriman juga sudah ada 163.292. Ini apa namanya nih? Modul ya. Jadi sudah termasuk modul ini. 1.463.200. Kalau kita sudah siap, tinggal diklik. Nah, tapi tadi ya, kembali dulu Mbak, back. Kembali. Jadi yang betul-betul harus dipertimbangkan adalah ini ya. Adalah kita pilih di tempat. Dan ini akan bergerak terus. Coba diklik lokasi ujian. Nah, ini ya, bergerak ya, sesuai ketersediaan lokasi. Sehingga saat ini lokasi untuk UO itu sama seperti semester sekarang ini untuk semester depan. Ada di SMK 2, 3, 4, SKB Selatan, Utara, Tengah, dan di UT di Salut kita sendiri. Begitu teman-teman. Saya pikir cukup jelas ini karena pilihannya cukup banyak ya. Nanti kita akan sediakan form untuk teman-teman memilih ya. Kami akan sediakan form untuk kesiapan teman-teman membayar lipnya. Nanti kami akan briefing dulu membangun sistem supaya rapi, supaya teman-teman juga tetap kita bantu, kita mudahkan untuk pengisian ini gitu. Kita akan tampilkan ini semua juga pilihannya, tapi kan tentu akan bergerak ya, sehingga gelombang pertama nanti silakan teman-teman mengkonfirmasi mau di lokasi mana, di tanggal berapa, di sesi keberapa. Sepertinya begitu nanti kita akan buat. Sekali lagi, ini menguncinya itu hanya di 6 hari. Ya. Ketika teman-teman ada yang di luar 6 hari itu Mbak, berarti yang remote proctoring tadi coba ya. Waktunya di situ juga kah? Coba kita cek back dulu. Kita kembali yang misalkan kita ambil proctoring tadi. Yang remote. Ya, exam proctoring.
Ya, ini ya ketentuannya ya. Tanggal ujiannya juga ada pilihan 6 hari juga. 6 hari saja juga. Sama. Oke. Coba pilihannya yang selanjutnya, sesinya. Beda ya sesinya. Itu nanti gimana ya? Waktunya kapan? Nanti akan ada koordinasi selanjutnya kah? Nah, ini teman-teman bagus. Coba ke bawah ke bawah. Nah, ke bawah ini bahaya nih teman-teman ini. Foto selfie mahasiswa. Kalau foto Anda nanti sudah berubah, nanti yang misalkan hati-hati sekali ya. Jadi nanti kalau tidak beda mukanya sudah sebelumnya mungkin apa pakai kacamata gitu ya fotonya atau tidak pakai kacamata tapi kemudian sekarang ini selfie-nya pakai kacamata. Khawatir tidak sinkron gitu. Nah, jadi dia harus pada saat registrasi mata kuliah dia harus foto KTP juga di sini upload. Sudah lihat sudah ada ya. Nah, selfie ternyata nih ya, yang utama ya. Ngambil foto Berarti selfie. beda potongan rambut juga beda Pak ya nanti ya? Enggak juga. Kan dia karakter muka ya. Ini sudah canggih lah kayak seperti perbankan juga lah ya. Kalau potongan rambut saja enggak sih, karakter wajah biasanya. Kalau yang operasi plastik, nah itu biasanya mungkin kena itu. Hidungnya beda beda gitu. Ini pakai validasi sehingga nanti dia ngelihat nih. Ya intinya remote proctoring ini memang agak agak ketat begitu ya intinya teman-teman. Ya kalau saran saya ya pilih yang apa tadi namanya ujian exam kelas ya ujian exam kelas. Ah, ah. Eh, seperti itu. Berarti coba lanjut ke atas, Alin. Back. Terkait masalah ujian mode mobile exam coba diklik. Exam berbasis mobile, saya mau koordinasi dulu ke teman-teman di Salut apa di UT Samarinda karena memang ini juga cukup fleksibel ya. Hanya saja memang tadi persyaratannya kita masing-masing handphone kita masing-masing dengan kriteria yang apa namanya sesuai gitu cukup begitu ya spesifikasi yang cukup. Nah ini nanti tetap dia terpusat juga harus hadir ya karena ini nih kriterianya Android versi 10 iOS versi 13 ke atas ruang penyimpanan storage-nya minimal 2 GB dan RAM-nya minimal juga 2 GB memiliki jaringan internet yang kuota yang mencukupi selama pelaksanaan ujian. Jadi kuotanya kuota masing-masing teman-teman. Tapi karena kalau cuma ujian kan nggak besar ya. Kemarin dihitung kalau nggak salah ada tuh hitungannya ya. Cuma berapa kilobyte ya kebutuhannya untuk ujian itu. Nah, direkomendasikan membawa power bank. Iya, lagi kerjain tak lowbat, repot juga itu. Memastikan perangkat kondisi baik dan dapat digunakan hingga ujian selesai. Ya, ada resiko di situ. Kalau yang exam apa tadi namanya kelas, saya pikir itu jauh lebih mudah dan ringan ya. Tinggal nanti kan tempatnya tadi ada di kalau kita tadi Salut kita menyediakan 7 ya. SMK 2, 3, 4, SKB Utara, Tengah, Selatan dan kantor kita sendiri di Salut Generasi Mandiri. Begitu teman-teman. Saya pikir cukup ini sudah hampir sejam ya. Lebih ya. Back dulu, Mbak. Nah, tadi bicara masalah berapa tagihannya. Nah, itu akan keluar ketika kita sudah selesai tadi. Dan meskipun belum mencatatkan lip, ya, itu dia akan muncul apa namanya tagihannya sudah. Teman-teman silahkan mempersiapkan ini. Kami pun juga akan mempersiapkan dan merespon perubahan sistem ini. Saya pikir cukup stop screen dulu aja. Nanti coba kita
persiapkan seperti apa nantinya untuk kita menyediakan kemudahan ya buat teman-teman member Salut Generasi Mandiri seperti apa. Begini, kalau saya mungkin saat ini cepat merespon ini ya, melihat ini, meskipun nanti kita akan rilis informasinya yang fix seperti apa. Tetapi pada prinsipnya karena teman-teman adalah member dari Salut Generasi Mandiri, kami akan usahakan teman-teman melakukan ujian exam kelas atau UO seperti biasa itu di di Salut Generasi Mandiri. Kalaupun misalkan sudah penuh di Salut Generasi Mandiri, kita akan lanjut ke SMK 2. SMK 2 nggak jauh lah teman-teman ya. Strat 3 ya. SMK 2. Seperti itu urutannya nanti. Nanti pada saat gelombang pertama, kami akan mengutamakan yang di Salut Generasi Mandiri. Nanti tinggal teman-teman mengkonfirmasi mau di hari keberapa, di sesi keberapa. Kan begitu. Kemudian selanjutnya utamakan tadi di gelombang pertama di di Salut Generasi Mandiri, kemudian di SMK 2, lanjut lagi di SMK 3, lanjut lagi di SMK 4. Nah, selanjutnya lagi ada di SKB Tengah, kemudian SKB Utara. Kemudian yang terakhir, nanti yang gelombang selanjutnya yang terakhir adalah di Selatan. SKB Selatan itu di dekat seputaran Gunung Pasir, teman-teman. Ya, yang teman-teman sudah ada lokasi ujiannya di Gunung Pasir, itu mungkin belum familiar dengan SKB Selatan. Itu daerahnya ada di taman-taman bunga itu ya, di di lokasi yang biasa jual bunga di daerah seputaran Gunung Pasir. Mungkin nanti seperti itu. Jadi untuk merespon ini saya pikir persiapannya adalah sebenarnya yang paling utama tadi masalah biaya ya, kesiapan kita terhadap biaya untuk bisa membayar ya biaya semester depan, kisarannya tidak akan jauh dengan semester sebelumnya. Tinggal nanti dari sistem Salut kami akan merekap terkait dengan prioritas di gelombang pertama, nanti gelombang kedua. Saya pikir kalau wilayah tadi masih wilayah Balikpapan nggak ada masalah dengan tempat dan dengan lokasinya. Hanya saja tadi bagus masukannya men-split antara hari. Ya, jadi misalkan teman-teman ada 3 atau 6 mata kuliah, teman-teman mau buat 2 sampai 3 hari, silahkan nanti mengkonfirmasi itu ke tim di Salut. Mungkin begitu dari saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan diterima ya. Ada yang mau merespon dan bertanya silahkan. Ridwan Fauzan Rahman ya, silahkan. Ya, berarti terkait yang tadi kembali kita di awal Pak ya. Di luar respon dari teman-teman GME ini, kalau kami yang sebagai pekerja on roster takutnya kendala jaringan, untuk misalnya lusa besok Boleh, ataupun lusa datang ke Salutnya langsung untuk registrasi nggak masalah Pak ya? Boleh, silakan. Oke, baik Oke. Pak, terima kasih Pak. Yang lain gimana teman-teman? Masih mencerna ya? Siapa ini Restu? Saya agak-agak takut nih menyapa Mbak atau Mas. Nah, tapi ini Restu Wulandari, Mas ini ternyata. Mbaknya, sorry. Baik, Assalamualaikum Pak, selamat Waalaikumsalam. siang. Ya, selamat siang. Pak, saya mau bertanya, tadi kan katanya kalau kita registrasi di awal itu kan menentukan tempat dan tanggalnya juga ya. Nah, Iya, ini tadi case by case ya Pak ya. Seandainya kita udah registrasi, udah menentukan tanggal, tapi ternyata waktu berjalan di tanggal itu kita nggak bisa Pak. Itu kita bisa konfirmasi lagi nggak Pak ke Salutnya untuk berubah tanggalnya seperti kayak kemarin kita ubah tanggal jadwalnya. Seperti itu saja. Terima kasih Pak. Oke. Menurut saya harusnya ada, karena seperti saat ini juga kan kita ada waktu di mana kemarin semingguan ya, lebih ya, 10 hari kalau nggak salah ya. Hampir 2 minggu untuk mengkonfirmasi perubahan jadwal dan lokasi ujian ya. Masih ada kan peluangnya? Dan itu berbatas waktu yang tidak berbayar. Nah, sekarang ini boleh berubah, tapi dia berbayar, dan itu pun juga memperhatikan ketersediaan kuota yang ada. Gitu. Jadi buat menjawab Mbak Restu ini ada, tetap saya yakin pasti akan ada lagi sistem mengkonfirmasi perubahan jadwal ulang gitu ya, nanti dikasih waktu lagi. Karena saya yakin juga kan semua mahasiswa kita ini UT itu memang
banyak pekerja di mana yang satu waktu ketika mendekati juga perencanaan yang sudah kita buat ini, ternyata kita masih butuh untuk merubah tempatnya, mungkin menumpang juga bahkan keluar kota. Nah, itu nanti saya pikir ada waktunya. Ya, nanti kita tunggu saja karena itu kan nanti memang kita bicara untuk semester depan. 6 bulan lagi itu bahkan tadi kita bahas Desember loh. Desember dan Januari ya tadi. Oh, November Desember. Nah, November Desember kita sudah bahas sekarang, kita sudah rencanakan sekarang. Tapi memang betul, ya kita boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Nah, itu. Lain itu ya urusan. Enggak, maksudnya memang kita ada satu waktu ada akan dekat-dekat di perencanaan waktu kita bisa jadi misalkan oh ternyata kita dimutasi di luar kota. Nah, itu yakin saya karena seperti biasa juga di UT ada waktunya untuk kita mengkonfirmasi ulang bahkan mungkin memindahkan. Jadi harusnya ada Mbak itu. Walaupun nggak ada, nggak mungkin lah. Saya pikir nggak mungkin itu. Kita dari Salut juga akan mendorong itu untuk terus berjalan itu sistem mengkonfirmasi ulang jadwal yang sudah kita rencanakan saat ini. Karena kan registrasi mata kuliah ini ada deadline juga Mbak, Mas ya. Deadline sampai kapan ini? Bulan Juli ya. Registrasi mata kuliah ini kan berbatas waktu juga, ada deadline-nya. Jadi nggak, karena kan langsung akan masuk perkuliahan gitu. Agustus paling lambat registrasi mata kuliah, ya. Sampai kita sudah selesai ujian, kemudian sampai Agustus. Jadi masih ada waktu kurang lebih 3 bulan lagi lah ya, 2-3 bulan lagi waktu kita untuk mempersiapkan dan merencanakan ujian kita baik tempat, lokasi dan hari di November Desember nanti. Begitu. Makanya tadi saya berpikir cepat aja mungkin nanti kita akan buat penerbitan lip gelombang ya. Mungkin gelombang pertama nanti mungkin dalam pekan ini atau pekan depan gitu ya. Dalam 2 pekan ini nanti kita akan tetapkan dengan menyiapkan tadi penyesuaian sistem itu tadi dengan kesiapan bayar teman-teman. Yang masih belum siap bayar juga nggak ada masalah gitu. Waktunya nanti sampai Agustus teman-teman ya. Jadi jangan khawatir juga. Ya paling juga nanti ujiannya di SKB gitu. Nggak apa-apa juga. SKB juga bagus ya. Kita pilih itu standar tempat-tempatnya itu standar semua ya. Lokasi komputernya, internetnya, tempatnya gitu kan ya. Cuma memang kalau di Salut Generasi Mandiri sih asik sih ya. Bisa sambil melipir ke mall, ke kafe-kafe di seputaran Balikpapan baru itu bisa. SMK 4, 2, dan 3 juga ada. Saya pikir begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Sebelum kita sama-sama menyiapkan semua ini gitu ya, merespon perubahan yang ada. Siapa ini? Desta Gits. Nah, saya nggak pakai Mbak, nggak pakai Mas nih. Iya Pak, mau nanya. Gimana? Itu terakhir regisnya kalau nggak salah di kalender tuh 5 Agustus ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita kehabisan yang ujian online itu jadinya kita harus ikut yang ujian mobile atau mungkin ada slotnya lagi gitu, slot tambahan gitu Pak. Iya. Mbak Desta ya. Nah kan saya tadi untung aja saya nggak pakai Mas Mbak lagi. Desta ini kan soalnya artis ya kan. Desta sama Vincent itu kan bukan ya? Oh iya. Nah, jadi gini Mbak Desta. Slot di Balikpapan itu cukup besar. Jadi nanti pilihannya kalau kita utamakan, makanya saya sampaikan ya, utamakan exam kelas. Exam kelas itu selain di Balikpapan 3 atau di manajemen Salut Generasi Mandiri yang ada 7 tempat itu. Sebetulnya juga Balikpapan 1, Balikpapan 2, ada lagi Balikpapan kota kan? Ada kota Balikpapan, itu juga sebetulnya boleh kita registrasikan di sana. Gitu. Boleh kita registrasikan di sana. Sehingga saya pikir kemungkinan kehabisan skema exam kelas itu kecil sih. Karena di Balikpapan saja kalau teman-teman wajib pantau ya. Wajib follow lah itu IG-nya Salut Generasi Mandiri. Kita sudah publish
tempat-tempat ujian online kelas di Balikpapan itu sudah ada berapa Mbak totalnya? Itu sampai part 2 itu. Karena nggak cukup itu carousel yang pertama ya. Iya iya ya nggak apa-apa. Ada 20. Oh baru dihapus sudah ada yang typo ya ada salah ya. Kemarin kita sudah sempat rilis ya publish ada 20 tempat ujian di Balikpapan. Nah, kalau di Salut Generasi Mandiri kan hanya ada 7 yang kita kelola ya. Manajemen Salut Generasi Mandiri itu tempatnya 7. Nah, mudah-mudahan sebetulnya saya yakin yang dari 7 ini sebetulnya sudah mengcover sih 500 member kita. Karena memang hitungannya begitu. Tapi kan kita khawatirkan ada teman-teman yang mandiri di sana itu lebih dulu gitu meregistrasikan mata kuliahnya di tempat yang Salut manajemenin gitu kan, Salut Generasi Mandiri. Nah, itu bisa saja. Kita tidak bisa juga menolak hal tersebut gitu. Karena itu semakin dini kita memilih dan menentukan, semakin sesuai dengan harapan kita ya teman-teman. Mungkin begitu menjawab pertanyaan yang Mbak Restu ya. Kalau bicara akan modanya berubah, saya pikir kecil lah peluang itu. Kecuali moda itu memang kita pilih sendiri karena kondisi kita misalkan di site atau di lokasi yang susah, sulit untuk kita ke Balikpapan atau ke kota mana gitu ya. Nah, kita pilih yang tadi remote proctoring. Mudah-mudahan menjawab. Terakhir, saya pikir cukup. Ini sudah jam 12 lebih. Ada lagi teman-teman? Nggak ada ya? Cukup Pak, cukup. Cukup, oke. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Mudah-mudahan rekamannya bagus. Ini nanti kita akan buat rekamannya. Kita akan edit. Selembari kita juga siapkan sistem untuk teman-teman bisa merespon ya. Registrasikan mata kuliahnya via teman-teman Salut. Eliana, buka mic, ada yang mau disampaikan? Emiliana. Nggak ada Pak, aman Pak, aman. Oh ya, buka mic aja. Oke, saya pikir cukup demikian teman-teman. Boleh foto bareng dong kita ya. Boleh ya. Sebelum kita tutup, boleh teman-teman yang bisa on cam kita screenshot. Kita kayak gini dipublish nggak di sosmed? Ada teman-teman nanti masuk. Kita loh sudah punya 3.000 ya followers ya. Oh iya. Ayo on cam teman-teman kita bisa foto bareng dulu. Ayo, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman perhatiannya, waktunya. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi bahan persiapan kita ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah dana tentunya ya untuk kita segera mengkonfirmasi kesiapan pelunasan semester depan. Kemudian kita juga pertimbangkan kita mau split untuk ujian berapa hari kita mau jalanin. Saya pikir itu yang pokok sih. Hari dulu. Masalah tempat saya pikir nanti kan yang jelas di 2 hari itu sebaiknya atau 3 hari masa ujian kita ya satu tempat supaya kita nggak repot kan. Dan tempat terdekat di domisili kita. Mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Persiapan ujian jangan lupa ya. Semoga sukses ujiannya dengan moto kita Salut Generasi Mandiri, lulus tepat waktu. Nah, itu moto kita ya. Lulus tepat waktu, ini sebagai doa juga, afirmasi teman-teman. Saya pikir terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak.